Kita sekarang ke KDRT ya, Bu? Iya. Oke. Bu, saya mau tadi Bu sempat sounding soal di yang sebelumnya tentang ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT ya, Bu, ya? Sudah sampai di mana, Bu, kabarnya, Bu? Kalau undang-undangnya kan sudah jadi, Mbak. Yang RUU-nya itu loh, Bu. Nah, kalau RUU-nya saat ini udah masuk ke dalam prolegnas, jadi Mhm. sedang dalam proses pembahasan, Mbak. Mudah-mudahan kita berdoa semuanya ini bisa segera disahkan. Karena memang harapan kita memang sama dengan harapan semua masyarakat bahwa bagaimana undang-undang ini juga akan menjadi basis kita untuk memastikan Mhm. adanya paling tidak termasuk dalam hukuman-hukuman yang dilakukan kepada para pelaku ya nantinya. Jadi kami juga mencoba untuk memasukkan bukan hanya kekerasan terhadap perempuan di ranah offline, tapi Mhm. bagaimana juga masuk ke dalam ranah online gitu. Oke, Bu. Bu, selama ini kan kalau ngomongin kekerasan dalam rumah tangga itu identiknya laki-lakinya yang selalu jadi Pelaku. pelaku. Tapi sebenarnya ada nggak, Bu, kekerasan dalam rumah tangga yang laki-lakinya itu sebagai korban, Bu? Ibunya yuk ketawa. Saya penasaran, Bu. Sebenarnya kalau anak, Mbak, kalau anak itu ternyata kalau laki-laki, kalau tadi perempuan itu kan 2 dari 3 menjadi korban kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual dan sebagainya. Salah satu bentuk kekerasan itu pernah dialami oleh anak. Betul. Ternyata kalau laki-laki 1 dari 5 loh, Mbak. 1 dari 5 laki-laki. Iya, kalau laki-laki, anak laki-laki ya. Iya. Tapi kalau yang perempuan memang mudah-mudahan nanti di survei kami yang tahun 2021 kan kami akan lakukan survei. Mhm. Nah, mudah-mudahan itu kita masuk menjadi salah satu hal yang kami lihat. Dah memang dari hasil laporan kami kan punya namanya Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, di dalam sistem itu yang dilaporkan itu, yang melaporkan itu kebanyakan sebagian besar adalah perempuan, Mbak. Belum ada ide untuk bikin survei korban laki-laki, laki-laki dewasa gitu maksud kita, Bu? Nanti ini ide bagus. Jadi nanti kan satu kan ada survei, Mbak. Iya. Survei pengalaman hidup perempuan, ya kan, surveinya itu survei pengalaman hidup perempuan tingkat nasional. Nah, mudah-mudahan nanti ada salah satu menu pertanyaan untuk para responden terkait dengan kekerasan ini juga pernah nggak dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki gitu. Karena tidak menutup kemungkinan, Mbak, karena di hasil di simponi yang saya sampaikan tadi, di sistem sistem data kami ini yang secara real time kami dapatkan dari provinsi dan kabupaten kota, itu memang ada, Mbak. Ada, persentasenya memang masih kecil ya, yang sangat kecil juga persentasenya, mungkin nggak sampai 1% yang melaporkan kasus kekerasan yang dilakukan oleh istri atau kerabat dekat gitu. Nah, Bu, ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga itu biasanya kan ada basic-nya ya, Bu, ya, ada dasarnya gitu ya. Yang terbesar, Ya, pasti. Bu, yang terbesar tuh biasanya faktor apa, Bu, yang sampai menyebabkan akhirnya munculnya kekerasan dalam rumah tangga? Biasanya paling besar itu adalah kasusnya adalah karena masalah kalau dibilang tidak harmonisasi. Jadi saya selalu bilang kekerasan itu ternyata kalau orang bilang karena faktor kemiskinan, enggak juga. Oke. Enggak juga, karena bukan hanya berbasis pada masalah ekonomi, tapi juga masalah sosial, kehidupan sosial. Kita bisa lihat nih artis-artis, emang mereka dari sisi ekonomi mereka nggak mapan kan? Sosialnya nih yang harus kita lihat kan. Nah, masalah sosialnya gimana? Nah, sekarang kan masalah sosial itu bukan hanya sosial dalam arti relasi antara perempuan. Ini kan masalah superior dan inferiornya kan. Nah, kadang-kadang juga masalahnya kemudian perempuan itu selalu dianggap dia itu menjadi korban,
karena dia tidak berdaya. Tapi juga tadi ide bagus kalau misalnya kita lihat juga ada nggak laki-laki yang inferior karena dia tidak punya kapasitas untuk mengadu dan kemudian faktor budaya itu sehingga dia tidak mau mengadu. Nah ini juga harus dilihat. Jadi saya lihat kalau pertanyaannya tadi Mbak bagus banget. Kita harus lihat dari semua lini sih sebenarnya gitu. Iya, karena kan sekarang banyak ya apa namanya justru lebih mudah perempuan yang cari kerja, ya kan ya, betul ya Mbak Lisa ya, daripada laki-laki gitu Ibu untuk saat ini. Jadi siapa tahu itu bisa jadi pemicu juga kekerasan. Benar, Mbak. Bagus tuh. Karena gini Mbak, ada juga apalagi sekarang ya masa COVID ya Mbak. Masa COVID ini banyak sekali yang kemudian mereka harus berada dalam satu rumah yang belajar dari rumah, anak-anak harus belajar dari rumah, Betul. orang tua harus kerja dari rumah, tidak siap dalam pengasuhan keluarga, Betul. tidak siap mengasuh anak yang selama ini mungkin dia sebagai perempuan pekerja, ya kan? Demikian juga laki-laki yang selama ini juga tidak pernah peduli dengan keluarganya sendiri atau bukan tidak peduli tapi tidak pernah tahu tentang bagaimana pengasuhan keluarga yang baik. Nah itu yang akan menyebabkan terjadinya konflik. Nah ini banyak terjadi Mbak. Jadi bukan hanya dari satu sisi saja ya kita lihat ya dalam hal ini. Nah, jadi saya sangat setuju sekali. Perempuan itu memang dia harus bekerja, tapi ketika dia sudah mencapai karir yang lebih baik, kemudian dia tidak mengerti bahwa posisi itu di mana ada hal yang harus juga menjadi tanggung jawab bersama gitu. Nah, sama aja dengan laki-laki ketika dia mencapai satu posisi lebih tinggi, dia merasa bahwa oke, saya ini pencari nafkah utama, jadi saya tidak punya alasan untuk mengasuh anak. Itu kan semua rumah tangga itu dikerjakan oleh istri. Kan seperti itu tuh. Makanya kenapa kemudian perempuan itu lebih sifatnya lebih tersubordinasikan ya di dalam kelompok keluarganya. Nah, atau dianggap kelas 2 gitu. Ibu, tadi Ibu kan sempat sounding di masa pandemi karena semua banyak kan di rumah ya Bu ya. Jadi akhirnya 24 jam seminggu sebulan gitu Bu. Apakah angka KDRT-nya juga meningkat tinggi Bu ketika pandemi Bu? Kalau dilihat sih sebenarnya nggak terlalu meningkat Mbak. Nggak dari sistem laporan kami ya tidak meningkat. Tapi ada dua kemungkinan. Tidak meningkat karena pada masa awal itu kita semua harus lockdown, artinya unit layanan kita tidak ada atau tertutup, kemudian masih gampang untuk melakukan penjemputan atau pendampingan korban ketika korban harus datang. Nah, atau juga kemudian yang korban juga nggak mau melaporkan karena ketakutan untuk COVID tadi kan. Jadi ada dua hal. Nah, makanya kami buat layanan Sapa 129. Sebenarnya kami punya juga layanan satu yang kami terintegrasi dengan dengan HIMSI. Kalau di Kemkes kan buka layanan 119. Nah, kita juga menggunakan 119 itu sebagai layanan, kita sebut layanan sejiwa, kesehatan jiwa, itu di extension 8. Jadi siapapun boleh melaporkan, bukan hanya perempuan ya, bukan hanya anak, siapapun boleh melaporkan ketika dia membutuhkan layanan terkait dengan kesehatan jiwa. Jadi kita buka layanan itu untuk konseling, kita buka layanan untuk edukasi, kita buka layanan untuk pendampingan. Jadi Kementerian PPA siap untuk membantu itu karena kami sudah terhubung dengan layanan 119 itu. Nah, kok tadi tertarik sama ini ya, layanan kesehatan jiwa ya tadi ya. Itu kok sampai muncul seperti itu, ininya apa ini Bu? Reaksi dari apa nih Bu? Iya, karena banyaknya Mbak, ketika masa awal dari COVID, banyak sekali orang yang tidak siap dengan kejiwaan ya Mbak ya. Ya itu tadi saya bilang, misalnya dalam pengasuhan yang selama ini Mbak bilang 24/7 per sebulan per tahun.
itu harus di rumah bersama-sama, kemudian akhirnya stres, kemudian belum lagi keluarga yang kemudian harus kena COVID dan sebagainya ya. Bagaimana mereka mentalinya harus membangun mentalnya dan sebagainya. Jadi kami bersama kantor staf presiden, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo, BNPB membuat satu layanan itu layanan 119 tapi khusus di extension 8. Jadi ini banyak para psikolog ya yang membantu untuk memastikan siapa aja yang mengadu bisa mendapatkan layanan jadi layanan bukan hanya kesehatan fisik aja, mental pada galau. Iya, gitu. Jadi yang pertama kali ini. Betul Ibu. Nah Bu, nih ke depannya nih Bu, pemerintah punya rencana apa lagi nih Bu? Selain kita harus membantu menggolkan RUU tentang KDRT itu Bu. RUU PKS Ya, Mbak? RUU PKS, aku selalu ingatnya KDRT. Yang saya ingat KDRT-nya Bu, soalnya Bu di dalamnya salah satu pasalnya. Iya, ini khusus terkait dengan kejahatan seksual ya, Iya. penghapusan kekerasan seksual ya. Ya mudah-mudahan Mbak kami juga dibantu semua media untuk bersama-sama kita mengkampanyekan pentingnya RUU PKS ini. Jadi buat kami dorongan masyarakat, dorongan semua pihak itu akan menjadi kekuatan buat kami untuk bisa kita sama-sama memastikan RUU ini bisa selesai dan kemudian bisa menjadi undang-undang yang memayungi para pelaku, termasuk para pelaku ya, untuk bisa terjerat hukuman yang lebih tinggi. Tapi kalau untuk anak, kita sudah punya Undang-Undang 17 tahun 2016 dan PP-nya juga sudah ada. Jadi untuk tambahan hukuman kebiri kimia bagi para pelaku. Oke. Jadi apa itu, Bu? selain 20 tahun, Kimia. hukuman 20 tahun, ditambah hukuman kebiri kimia. Jadi sebelum dia keluar dari tahanan, disuntikan kebiri kimia, dilihat dari kondisinya ya, dan itu akan berlaku untuk memberikan efek jerah. Ya mudah-mudahan itu memberi efek kepada. Nah itu sudah pernah belum Ibu? Atau Kenapa? maksud saya sudah pernah ada yang diperlakukan atau masih dalam bentuk Rencana. bukan? Ini sudah undang-undang kan Bu ya? Maaf Mbak, suaranya putus-putus. Oke, Ibu kan tadi bilang salah satunya di 2016 itu kan ada kebiri kimia ya Bu ya? Iya. Sudah pernah Itu sudah dilakukan? diperlakukan Bu, sudah dilakukan Bu. Oh sudah Mbak, sudah dilakukan di beberapa daerah. Yang terakhir ini pelaku kejahatan seksual yang di Lampung Timur sudah dijatuhkan hukuman 20 tahun plus kebiri kimia. Ini bagus Mbak, ini memberi efek jerah karena pernah saya ketemu sama salah satu pelakunya. Iya. Pelakunya bilang, saya mendingan mati daripada saya dikebiri. Oh, Artinya sudah ada efek jerah. betul. Oke, sip. Itu efek jerahnya kuat itu, makanya Mbak, ini melalui media-media kayak gini nih yang harus tetap kita sosialisasikan. Siap Ibu, nanti kami bantu untuk mensosialisasikan Ibu. Nah Ibu, kami mohon izin dulu Bu, kalau nanti ada beberapa materi grafis di kementerian yang akan kami gunakan untuk memperkuat ya Bu ya, Data-data. data-datanya. Iya. Kalau begitu Ibu, saya terima kasih banyak untuk waktunya. Mungkin nanti kita bisa ketemu offline ya Bu, biar ngobrolnya lebih Lebih enak, seru, iya Iya. Ibu. lebih seru, nggak delay. Iya, mudah-mudahan bisa. Ya Ibu, terima kasih banyak Ibu, selamat sore. Ibu Valentin, sampai ketemu lagi. Lalu dan salam sehat. Sehat juga untuk Ibu ya. Mbak. Makasih. Nah itu tadi kan kita ngomongin soal KDRT sama Bu Valentine ya. Seru ya Mbak? Aku sih agak shock dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016.
kebiri kimia dan hukuman 20 tahun penjara. Boleh tuh kita bikin topik. Jadi tolong laki-laki di luar sana jangan melakukan pelecehan apapun bentuknya. Yes. Karena pemerintah tidak main-main dengan soal pelecehan seksual ataupun apapun itu ya bentuknya. Iya. Kalau yang Dan kemarin udah ada loh. Udah ada yang Di pernah Lampung. merasakan kebiri kimia itu. Heeh. Nah, itu tadi ngobrol, kita boleh rehat sebentar, istirahat dulu, untuk masuk ke segmen 3. Segmen 3 ini aku dikasih bocoran apa ya, bentar ya, segmen 3. Gimana supaya Anak anak tidak kecanduan gadget. Kamu kecanduan gadget nggak? nggak terlalu sih. Masih oke lah gitu, maksudnya nggak yang 24 jam nempel di tangan terus, enggak. Oke. Yaudah pemirsa, nanti kami akan kembali lagi di Radio MI berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Kita akan break sejenak, tapi sebelumnya mungkin ada lagu yang bisa diputarkan untuk pemirsa di rumah. Saya punya Phil Collins dengan Another Day in Paradise. Oke, see you di segmen 3. Jangan kemana-mana.